Katanya Bitcoin udah terlalu mahal. Tapi kenapa ya institusi ini masih terus akumulasi sampai sekarang? Waktu Bitcoin pertama kali muncul, banyak orang bilang ini Bitcoin itu skeptis, aset spekulatif, fantasi bull market. Dan sekarang, BlackRock sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia menargetkan Bitcoin di harga $1 juta. Tapi yang lebih mengejutkan bukan angkanya, melainkan kenapa sih mereka ini sangat yakin banget. Ini bukan sekedar BlackRock. ARK Invest menargetkan harga $1,5 juta di tahun 2030. Terus Bernstein, $1 juta di tahun 2033. Lalu ada VanEck, $2,9 juta. Semuanya ini sampai pada kesimpulan yang sama dari data yang sama juga. Dan inilah turning point yang banyak orang lewatkan. Waktu harga Bitcoin turun nih dari 126.000 ke 60.000 dolar antara Oktober 2025 sampai Februari 2026. BlackRock nggak panik. Mereka justru beli terus $8 miliar bahkan di titik terendah. Kenapa angka $1 juta itu masuk akal secara matematis? Ada 3 alasan. Alasan pertama, gold party. Total nilai emas di dunia saat ini sekitar $20 triliun. Bitcoin beredar hanya 19,8 juta koin. Nah, kalau Bitcoin menyerupai nilai emas sebagai aset cadangan, matematika sederhananya adalah 20 triliun dibagi 19,8 juta. Sama dengan $1.010.000 per Bitcoin. Ini bukan target, ini angka keseimbangan dasar. Alasan kedua, supply shock. Seluruh penambang Bitcoin di dunia kerja sebulan penuh, menghasilkan sekitar 2.100 koin. ETF BlackRock di bulan yang sama menyerap 19.000 Bitcoin, 9 kali lipatnya. Nah, lu hitung sendiri deh tuh sisanya. Alasan ketiga, staking the markets. ETF menyerap koin setiap hari dan menguncinya. 172 perusahaan publik punya lebih dari 1 juta Bitcoin di neraca mereka. Dan sekarang negara-negara mulai nih bergerak. Amerika Serikat sedang mengakumulasi 1 juta Bitcoin lewat undang-undang. Jepang, El Salvador, Bank Sentral Eropa, semua mulai mengalokasikan. Terus apa impact-nya ke kita sebagai trader atau investor retail? Pertama, ini bukan tahun 2021. Di 2021, yang dorong harga adalah retail dengan leverage. Sekarang, yang masuk adalah modal fiduciary, uang pensiun, dana sovereign, neraca korporasi, dan mereka nggak jual panik. Kedua, target ini nggak butuh keajaiban. Hanya butuh tren ini berlanjut stabil selama 5-7 tahun. Jendela konsensus institusional ada di tahun 2028 sampai 2033. Dan ketiga, ini yang paling penting. Pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin $1 juta itu mungkin, tapi pertanyaannya adalah apakah lu sudah terposisikan sebelum seluruh dunia ini menyadari bahwa institusi terbesar di planet ini udah mulai ada di sana. Menurut point of view Indodax, yang bikin tesis ini kuat bukan cuma angkanya, tapi siapa yang berdiri di balik angka itu. BlackRock hari ini memegang sekitar 800.000 Bitcoin, 4% dari total pasokan yang pernah akan ada. Mereka nggak terpengaruh uang sebesar itu untuk spekulasi. Dan satu pertanyaan yang gue tinggal buat lo. Kalau institusi ini yang mengelola uang pensiun jutaan orang di dunia sudah masuk, apakah tesis ini sudah cukup kuat untuk masuk ke dalam riset lo sendiri? Pekan depan di Wikryptopedia, kita akan bahas resiko nyata yang bisa bikin tesis ini gagal. Dan cara baca sinyalnya sebelum terlambat. Dan berulang kali Indodax sampaikan ini bukan ajakan untuk beli atau jual aset kripto tertentu. Dan saya lakukan riset sendiri atau do your research. Dan investasi secara rutin atau DCA untuk mengurangi resiko dalam investasi kripto. Oke, sampai jumpa. Hasta la vista. Obrigado. Ciao.